Julia Pastrana lahir pada tahun 1834 di sebuah pemukiman kecil bernama Santiago de Ocoroni di Sinaloa, Meksiko. Apa yang sebenarnya terjadi padanya selama tahun-tahun pertama kehidupannya tidak pasti, karena informasi mengenai masa kecil Julia sedikit berbeda tergantung pada sumbernya. Salah satu versi populer tentang kehidupan awalnya menyatakan bahwa Julia berasal dari suku asli Amerika yang disebut Ruth Biggers. Tampaknya anggota suku ini tinggal di gua-gua dan memiliki penampilan yang mirip dengan kera. Kisah ini berlanjut dengan menceritakan bahwa seorang wanita bernama Nyonya Espinosa sayangnya diculik oleh suku tersebut dan untuk beberapa waktu disandra di sebuah gua. Namun akhirnya Nyonya Espinosa berhasil melarikan diri dari Ruth Biggers dan saat melarikan diri, ia juga membawa Julia Pastrana muda bersamanya. Meskipun cerita ini didasarkan secara longgar pada kehidupan awalnya, kisah ini sebenarnya dibuat-buat oleh calon majikannya untuk meningkatkan penjualan. Suku tempat Ibu Julia berasal adalah suku asli Meksiko, tetapi mereka tidak mirip dengan kera, juga tidak tinggal di gua. Sejak lahir, Julia memiliki penampilan yang aneh. Dia dipenuhi rambut hitam tebal dan memiliki rahang besar yang menonjol dengan gigi-gigi yang sangat besar. Meskipun belum diketahui pada saat itu, rambut yang menutupi tubuhnya adalah akibat dari kondisi genetik langka yang disebut hipertrikosis. Beberapa sumber menyatakan bahwa setelah melahirkan, ibunya merawatnya. Mereka tinggal bersama di dekat Ogoroni, dan dia disebut sebagai wanita serigala oleh penduduk setempat. Dikatakan bahwa Julia tetap bersama ibunya di komunitas setempat, tetapi setelah ibunya meninggal, pamannya menjualnya ke sirkus. Versi lain dari kisahnya menyatakan bahwa tak lama setelah kelahiran Julia, ibunya meninggalkan suku tersebut, entah karena diusir atau melarikan diri tidak diketahui. Lalu sekitar 2 tahun kemudian, diduga bayi Julia dan ibunya ditemukan bersembunyi di sebuah gua oleh sekelompok penggembala yang sedang mencari sapi mereka yang hilang. Setelah itu, Julia dan ibunya dibawa ke kota terdekat. Di sini, Julia ditempatkan di panti asuhan karena perawatan ibunya dianggap tidak memadai. Apapun kebenaran di balik tahun-tahun pertama hidupnya, semua sumber sepakat bahwa pada suatu titik dalam hidupnya, Julia tinggal di rumah Pedro Sanchez, bekerja sebagai pembantu sekaligus memberikan hiburan terus-menerus baginya. Bagaimana tepatnya Julia bisa bekerja untuknya tidak jelas, tetapi diduga seiring Julia tumbuh dewasa, penampilannya membuatnya menjadi semacam selebritas lokal. Akhirnya, Julia menarik perhatian Gubernur Sinaloa Pedro Sanchez dan ia memutuskan untuk mengadopsinya. Saat berada di bawah perlindungan gubernur dan bekerja untuknya, Julia belajar membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Julia digambarkan sebagai gadis yang manis, cerdas, serta sangat menawan dan karismatik. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumahnya, meskipun tidak diketahui berapa lama, pada tahun 1854, Julia yang berusia 20 tahun memutuskan untuk kembali ke sukunya meninggalkan rumah gubernur. Menurut rangkaian peristiwa ini, saat Julia sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pengusaha pertunjukan Amerika bernama M. Rapes. Setelah berbicara, dia berhasil membujuk Julia untuk pergi ke Amerika bersamanya dan mencari nafkah dengan tampil di atas panggung. Namun juga disebutkan bahwa Pedro Sanchez menjual Julia langsung ke sirkus atau bahwa M. Rapes membujuknya untuk ikut dengannya saat dia masih bekerja di rumah gubernur. Menurut jurnalis dan penulis abad ke-19 Ireneo Paz, seorang pejabat bea cukai bernama Francisco Sepulveda yang membeli Julia Pastrana dan membawanya ke Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, setelah Pastrana berada di Amerika Serikat, dia tampil di pertunjukan Manusia Aneh, memulai debutnya di Gothic Hall di Broadway, New York City pada bulan Desember 1854. Publikasi untuk pertunjukan tersebut menggambarkan Pastrana sebagai makhluk hibrida yang luar biasa dan sebagai wanita beruang dari pedalaman Meksiko. Meskipun berbakat di atas panggung, menari Highland Fling dan menyanyikan lagu-lagu rakyat Spanyol, kerumunan besar yang datang untuk melihatnya jauh lebih tertarik pada penampilannya daripada bakat musiknya. Tinggi badannya yang hanya sekitar 1,4 meter, rahang dan bibir yang besar, serta rambut hitam yang menutupi seluruh tubuhnya,
membuatnya dikenal dengan berbagai julukan yang tidak menyenangkan. Nama panggungnya antara lain wanita babun, wanita berbulu, wanita kera, wanita beruang, dan makhluk tak jelas, dan lain-lain. Setelah pertunjukannya di New York, Pastrana melakukan tur ke berbagai kota di pantai timur dan Kanada. Selain itu, Pastrana menghadiri banyak pesta militer dan malam gala. Di acara-acara tersebut, ketenarannya yang semakin meningkat membuat banyak pria mengantre untuk berdansa dengannya. Pada saat itu, dia juga memiliki manajer baru bernama Theodore Len. Setelah melihat status Pastrana yang semakin naik di Amerika, dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah membawanya tur ke Eropa. Selama hidupnya, Len membuat Pastrana menjalani pemeriksaan oleh berbagai dokter dan ilmuwan. Dia hanya melakukan ini untuk memberikan validitas pada kampanye promosinya yang menyatakan bahwa dia adalah seorang hibrida, sehingga memungkinkan dia untuk meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan. Dr. Alexander B. Mott secara pribadi memeriksa dan menyatakan bahwa dia adalah setengah manusia dan setengah orangutan. Dokter-dokter lain setuju dengan penilaian ini. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa Pastrana merupakan spesies yang berbeda. Di London, Len terus berbohong tentang Pastrana dalam materi promosinya. Karena klaim palsunya menarik banyak penonton, dia tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Menurut poster dan materi promosi, suku asli Pastrana tinggal di gua-gua dan memiliki hubungan intim dengan beruang serta kera. Namun, Len memastikan bahwa dia tidak menakuti calon penonton dengan meyakinkan mereka bahwa Pastrana adalah orang yang ramah, cerdas, baik hati, dan sifat kewanitaannya lebih dominan daripada sisi orangutannya. Meskipun beberapa orang tertipu oleh kebodohan ini, yang lain tahu bahwa dia tentu saja adalah manusia dan bukan semacam hibrida manusia kera. Ketika diperiksa oleh Samuel Nelen Jr., seorang ahli anatomi perbandingan dari Boston Society of Natural History, dia menyatakan bahwa Pastrana adalah wanita sempurna yang menjalankan semua fungsi kewanitaannya. Ahli bedah Francis Buckland mengunjunginya pada tahun 1857 saat dia berada di London. Dia mengomentari kondisinya dengan mengatakan, "Saya percaya kisah sebenarnya adalah bahwa dia hanyalah seorang wanita Indian Meksiko yang cacat." Dia juga menggambarkan fitur wajahnya sebagai sangat buruk, tetapi kemudian menyebutkan bahwa dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, serta suara yang merdu, selera musik dan menari yang hebat, dan bisa berbicara 3 bahasa. Setelah kematian Pastrana, ilmuwan Inggris terkenal Charles Darwin membahas kasusnya dengan menyatakan Julia Pastrana, seorang penari Spanyol, adalah wanita yang luar biasa. Tetapi dia memiliki jenggot tebal seperti laki-laki dan dahi yang berbulu lebat. Karena kelebihan jumlah giginya, mulutnya menonjol dan wajahnya tampak seperti Garuda. Seiring berjalannya waktu, Len telah mengumpulkan sedikit kekayaan dari mengeksploitasi Pastrana di atas panggung. Dia adalah seorang pria kaya, tetapi masih berharap untuk menambah kekayaannya. Konon, karena Pastrana sekarang menjadi sosok selebriti, dia menerima banyak lamaran pernikahan, namun dikatakan bahwa dia menolak karena pria-pria itu tidak cukup kaya. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa Len berharap bisa menikahkan dia dengan pria yang sangat kaya demi keuntungan pribadinya. Namun demikian, ketika para pengusaha pertunjukan saingan seperti P.T. Barnum mulai tertarik pada Pastrana, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa mengambil resiko apapun. Jadi dia menikahinya agar dia bisa terus menghasilkan kekayaan. Kita tidak bisa memastikan perasaan Pastrana terhadap Len, tetapi tampaknya dia jatuh cinta padanya. Len tidak memperlakukannya dengan baik. Dia sangat suka mengendalikan dan membatasi kebebasannya. Dia tidak mengizinkannya keluar di siang hari karena terlihat di depan umum bisa berdampak negatif pada pendapatan pertunjukan. Selain itu, hidupnya benar-benar berputar di sekitar Len karena dia hanya punya sedikit teman. Kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai keanehan manusia. Meskipun begitu, saat berada di Wina, dia menjadi dekat dengan aktris dan penyanyi Frederike Gossman. Pastrana pernah berkata kepada Gossman bahwa Len mencintaiku apa adanya. Dia kemudian mencatat bahwa Pastrana selalu diselimuti oleh kabut tipis kesedihan.
Pemilik sirkus asal Jerman, Hermann Otto, bertemu dengan Pastrana di Wina. Ia melakukan percakapan panjang dengannya dan kemudian menulis tentang situasi sedih Pastrana dalam bukunya. Dia menyatakan, sebuah monster bagi seluruh dunia, sebuah keanehan yang dipertontonkan demi uang. Seseorang yang telah diajari beberapa gerakan artistik seperti binatang terlatih. Namun bagi segelintir orang yang mengenalnya lebih dekat, dia adalah sosok yang hangat, penuh perasaan, penuh perhatian, sangat berbakat secara spiritual, dengan hati dan pikiran yang sensitif. Dan hal itu sangat memengaruhi hatinya dengan kesedihan. Harus berdiri di samping orang-orang, alih-alih bersama mereka, dan dipertontonkan sebagai orang aneh demi uang, tanpa merasakan kebahagiaan sehari-hari di rumah yang penuh cinta. Pada bulan Agustus 1859, Pastrana mengetahui bahwa dia sedang hamil. Akhirnya, dia melahirkan pada bulan Maret 1860, saat sedang tur di Moskwa. Bayi laki-lakinya yang memiliki banyak kemiripan dengannya berukuran sangat besar, sehingga proses kelahirannya sulit. Sayangnya, bayi itu meninggal setelah hanya 35 jam. Dengan hati yang hancur, Pastrana juga meninggal pada usia 26 tahun, karena komplikasi pasca persalinan hanya 5 hari kemudian. Konon kata-kata terakhirnya adalah, "Aku mati bahagia, karena aku tahu aku telah dicintai apa adanya diriku." Namun ini terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Len sangat terpukul, bukan hanya karena istri dan anaknya telah meninggal, tetapi juga karena dia kehilangan sumber penghasilan utamanya. Setelah kematian Pastrana, Len menjual putranya dan jenazah istrinya kepada Profesor Sokolov dari Universitas Moskow agar mereka bisa diawetkan secara taksidermi. Dengan izin Len, setelah Sokolov menyelesaikan proses tersebut, dia memamerkan jenazah-jenazah itu di Institut Anatomi Universitasnya. Namun yang tidak diketahui Len adalah bahwa Sokolov telah menciptakan teknik baru yang menggabungkan mumifikasi dengan taksidermi. Karena keahlian Sokolov di bidang tersebut, Pastrana dan putranya tampak sangat mirip seperti manusia hidup, tidak seperti yang diharapkan Len. Setelah Len mengetahui betapa bagusnya pekerjaan yang dilakukan Sokolov, ia membeli kembali jenazah-jenazah itu dengan keyakinan bahwa ia bisa menghasilkan uang dengan memamerkannya di seluruh Eropa. Beberapa tahun kemudian, Len menemukan seorang wanita lain yang memiliki ciri-ciri serupa dengan mendiang istrinya. Melihat ini sebagai kesempatan emas, Len bertemu dengan Mary Bartle dan akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan dia menikahinya dengan janji bahwa dia tidak akan pernah memamerkannya. Namun dia berbohong. Tidak butuh waktu lama sampai Mary tampil di atas panggung menari dan bernyanyi dengan nama Zenora Pastrana. Untuk menarik lebih banyak penonton, dia diiklankan sebagai adik perempuan Julia Pastrana. Len berkeliling Eropa dan Amerika Serikat bersama istri barunya Mary selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka menjalani masa pensiun di Sankt Petersburg dengan kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Namun demikian, tak lama setelah pensiun, Len mulai kehilangan akal sehatnya. Pada suatu kesempatan, dia terlihat berteriak telanjang di atas jembatan, merobek-robek uang kertas. Setelah itu, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Rusia dan meninggal tak lama kemudian pada tahun 1884. Jandanya Mary kembali ke Jerman dan menjual jenazah Pastrana dan anaknya. Selama sekitar 50 tahun, jenazah-jenazah tersebut dipamerkan di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk museum, sirkus, dan taman hiburan. Pada tahun 1950-an, jenazah-jenazah tersebut disimpan di gudang. Namun pada tahun 70-an, jenazah-jenazah itu kembali dipamerkan di Swedia dan Norwegia, tetapi hal ini memicu kemarahan publik. Pada tahun 1973, pemilik jenazah-jenazah tersebut, Hans Lund, menempatkannya di sebuah gudang karnaval dekat Oslo. Sayangnya, pada bulan Agustus 1976, fasilitas penyimpanan tersebut dibobol. Akibat kejadian ini, jenazah Pastrana dicuri dan sisa-sisa jasad putranya rusak parah serta habis dimakan tikus. Hanya 3 tahun kemudian, polisi menemukan jenazah Pastrana yang kemudian disimpan di Institut Kedokteran Forensik di Oslo. Meskipun pada saat itu polisi tidak mengetahui siapa jenazah tersebut, pada tahun 1990, seorang jurnalis berhasil mengidentifikasi sisa-sisa jasadnya.
Dan sejak saat itu, perdebatan terus berlangsung di Norwegia mengenai apa yang harus dilakukan terhadap jenazahnya. Pada tahun 1997, Pastrana dimasukkan ke dalam peti mati dan dipindahkan ke Departemen Anatomi di Universitas Oslo. Dia tetap berada di sana hingga Februari 2013 ketika jenazah Julia Pastrana akhirnya dipulangkan ke Meksiko agar dia bisa dimakamkan dengan layak di negara bagian asalnya, Sinaloa. Sebuah pemakaman Katolik diadakan untuknya yang dihadiri oleh ratusan warga setempat. Julia Pastrana dimakamkan di sebuah pemakaman di kota Sinaloa de la Vega yang letaknya dekat dengan tempat kelahirannya. Sebuah film yang didasarkan pada kisah hidupnya dirilis pada tahun 1963 dengan judul The Ape Woman. Saat ini, film lain berjudul Velvet yang juga didasarkan pada kisah hidupnya sedang dalam tahap pengembangan. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini tentang Julia Pastrana. Saya benar-benar berharap kalian menikmatinya. Jika kalian suka, beri saya like dan komentar di bawah. Jika kalian baru di channel ini, kenapa tidak berlangganan? Dan jika kalian punya saran, silakan tinggalkan komentar atau kirim email ke saya yang ada di deskripsi. Bagaimanapun, sampai jumpa di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.